seribu sungai ahahahahawan baimbai hahahahahawan atullah ka baimbai akapahumaan ahahahahawan kapahumaan hahahahahawan kapahumaan membawa bani hihihihihiawan Assalamualaikum wa ulun mengucap salam buat penonton pendengar sekalian. Pada kali ini ulun hendak membawakan kesenian Banjar Madihin dinamakan tutur kalimat syair pantun itu dituturkan khususnya juga buat kaula muda yang tentu dibanggakan sebagai penerus kesenian Banjar Banua kecintaan. Sebagai penerus ini acara bincang santai itu dimulai. Ada baiknya pantun diselipkan sebagai permulaan Madihin ulun bawakan. Atulah kabaimbai ampah kapahumaan membawa anak bani. Ayo kaulah muda kita bersamaan melestarikan kesenian Banjar. Ayo kita olah lah olah hahahahawan hahahahawan. Halo semuanya, bareng Arini hari ini di Obrolan Budaya RRI Net Banjarmasin. Dan hari ini kita berada di gazebo pinggir sungai dan bareng dengan panggung seni Rimbawan. Kita bakal ngobrol banyak sama Putra dan juga Bawai tentunya mengenai pentingnya pelestarian kesenian tradisional di kalangan anak muda. Namun sebelum kita panjang ngobrol sama mereka, kita bakalan dengerin dulu nih penampilan dari teman-teman panggung seni Rimbawan. So pastikan stay tune terus sahabat budaya di Obrolan Budaya RRI Net Banjarmasin. Datang di Banjarmasin, kotanya barasi bungas dan nyaman. Orangnya baik, bujuran ramah, wan jua orang mengasah halaman. Selamat datang di Banjarmasin seribu sungai. Orangnya ramah, panaguran pangurihingan. Kayu baimbai, karakatan barataan. Pian pendatang, kami sambut baksa kembang. sungai nang panjang, Sungai kuin kepang
sangu batulak Kambang barenteng kambang rampak makan soto Banjar Kuit parahaka makan papaisa Ramania kulit pisang papuyu baubar Pirik akan sambal aja saluang haruan Jangan walu jangan asam Talanjur purun, talanjurlah purun. Ya, ya, wawang. Talanjur purun, kasih nang disimpan. Damarullah talanjur purun aduh ayah ya Allah. Nasib nang sakit aduhai ya Allah. Nasib nang sakit aduhai ya Kanjeng Rama, Kanjeng Rama, ampun maaf Kanjeng Rama. Nang mana Raden Damarulan kadamanur Kanjeng Rama. Ulun siap dibuang ke alas Pandawasa. Talunjur purun Kanjeng lah Rama. Aduhai lah sayang. Sampai di badan ai sakit. Kanjeng Rama talanjur purun ya doh ya awan. Kukur semangat anak mas Kanjeng lah Rama ya kasih haita simpan cukuplah batin. Teknologi penyiaran radio sejak tahun 1915 hingga kini terus berinovasi seiring perilaku, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semakin melekatkan setiap individu akan kebutuhan alat dan media informasi dan komunikasi. Di akhir tahun 2013, RRI telah memulai proses transformasi menuju digitalisasi yang cepat, inovatif, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dengan slogan RRI di ujung jari, menghantarkan aplikasi RRI Play sebagai aplikasi yang memudahkan publik menikmati siaran RRI kapanpun dan dimanapun, audio atau video. RRI tidak pernah diam untuk para listeners, viewers, readers, dan player. Kini ada the new RRI Playgo, sebuah aplikasi super platform dengan big data dan analitik, blockchain teknologi, cloud computing, dan Internet of Things, programmatic ads, artificial intelligence. New RRI Playgo, semua ada dalam satu aplikasi, menggabungkan teknologi media penyiaran dan media online dalam sajian audiovisual, live atau recording, siniar atau podcast, update berita, informasi, berbagai karya jurnalistik dari seluruh Indonesia.
Di sini, semua bisa berinteraksi real time serta saling memberikan komentar dengan penyiar dan sesama pengguna aplikasi. Berpartisipasi konten juga memanjakan dengan berbagai koleksi lagu dari Indonesia, mancanegara, sampai tradisional tanah air. New RRI Playgo, smart and friendly. Masih di obrolan budaya RRI Banjarmasin. Setelah tadi aku udah perkenalkan mereka, yaitu dari Panggung Seni Rimbawan. Kita ngobrol nih, Panggung Seni Rimbawan itu apa sih, dari mana, sama Putra dan juga Bawai. Ya, Oke, Panggung Seni Rimbawan itu dari komunitas kampus kah atau di luar kampus kah atau apa? Izin jawab Kak, kalau Panggung Seni Rimbawan sendiri itu dari kampus Kak. Oke. Ya, kami bertempat di Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat Kak. Oke, Ya. jadi kayak salah satu UKM bisa dibilang kayak gitu nggak? Insya Allah akan jadi Oke. UKM. Insya Allah akan jadi Oh, UKM. oke, amin, ya. Amin. Oke, jadi salah satu intinya salah satu kegiatan yang rutinannya beberapa anak kampus kehutanan lah ya, Ya, gitu betul. di Universitas Lambung Mangkurat. Kalian kuliah angkatan berapa? Kami kuliah angkatan 2020, 2020 berarti lulusan Covid. Waduh. Anak Covid nih. Nggak apa-apa. Yang Nggak penting apa-apa. masih di dalam ranah kampus gitu ya, Ya, teman-teman. betul. Tapi Panggung Seni Rimbawan ini biasanya kan kalau di beberapa fakultas yang aku tahu nih, Ya. biasanya namanya ada sanggar seni, ada komunitas seni, atau kayak apalah gitu namanya. Kenapa kalian memilih namanya Panggung Seni Rimbawan, atau ada sejarahnya nih? Boleh cerita. Nah, jadi gini Kak, sejarah Panggung Seni Rimbawan sendiri itu kan ada panggung, Yes. seni, dan rimbawannya Yep. Kak. Kalau panggung itu kan ibaratnya kita tuh mau tampil di mana-mana gitu. Ibaratnya satu kesenian itu kan kita tampil nih. Yap. Setelah itu seni, itu bidang yang kita giati gitu. Oke. Setelah itu baru rimbawan yang apa namanya? Rimbawan ini kan menuju kepada kami ini bahwa dari kehutanan gitu. Ya, Oh, Rimbawan. oke. Identitasnya lah ibaratnya. Jadi dari 3 konsonan kata ini menggambarkan ya apa kegiatan yang kalian kerjakan dan kalian berasal dari mana. Kayak gitu Iya, nggak sih? betul Ya, sekali. betul. Bisa sekali. dibilang kayak gitu. Oke, ini apa namanya, si komunitas, aku bisa bilangnya apa sih, komunitas? sanggar. Sanggar Sanggar, ya ya. berarti. Nah, Sanggar ini tuh udah ada dari tahun berapa? Kalian kan dari tahun 2020 masuk Iya. kuliah. Ya. Pasti sebelumnya Sanggar ini udah ada dari sebelumnya gitu. Dari tahun berapa sih kalau boleh tahu? Sebelumnya izin jawab dulu Kak. Panggung Seni Rimbawan ini dari tahun 2015 Kak. 2000. Wah, berarti termasuk baru ya? 2015. Enggak, saya enggak, belum yang lama banget gitu. 2015 berarti sekitar 8 tahun? 9. Oh, 9 tahun ya? Menuju 9. Oh, Ya, menuju menuju 9 9 tahun. Oke. Dan itu tuh dibangun oleh kakak dan abang kami, sangat luar biasa dan itu di sebelumnya. Oke, jawab cut lo. Lanjut. Oke. Dan Panggung Seni Rimbawan sendiri itu dibangun pada tahun 2015 Kak. Dan diinisiasi oleh kakak dan abang tingkat saya yang luar biasa. Senior ya. Yang Ya, senior. senior. Tapi sempat vakum juga nih Kak. Sempat vakum beberapa tahun, apalagi kan Covid kan. Bener. Memang banyak sih ya, maksudnya vakum bukan karena internal aja, tapi emang karena tidak memadai untuk dilanjutkan Iya, keaktifannya betul sekali. gitu ya. Ya. Alhasil kan jadi ya seperti itulah. Terus alhamdulillahnya di akhir tahun 2022 Kak, kami berserta teman-teman yang lainnya Di akhir 2000, 22 berarti baru banget ya? ya Baru. Oke. ingin mencoba lagi mengaktifkan kembali Panggung Seni Rimbawan Kak. Hmm. Tepuk tangan dulu dong untuk semuanya. Nah, tepuk tangan dulu. Berarti akhirnya gara-gara kalian bisa dilihat bisa aktif lagi Panggung Seni Rimbawan. Intinya Iya. dari vakum itu bangkit lagi lah gitu. Ya bangkit Iya. lagi. Ada Dan- triggernya nggak sih? Triggernya misalnya kayak selain kayaknya harus aktif lagi nih, atau ada emang senior-senior yang kayak kayaknya kalian harus gerakin lagi deh gitu Panggung Seni Rimbawan. Nah, Motivasinya gitu ya. iya. Motivasinya sih kalau sisi pandang Ulun, saya. Nggak apa-apa, santai-santai. Sisi pandang saya sih karena mengingat banyaknya bakat-bakat di khususnya mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Kehutanan di bidang seni terutama, itu sayang banget kalau nggak ada wadahnya Kak. Oke. Ya jadi impian Pengennya ya ada aktif lagi gitu ya ya. impian-impian yang peribahasanya tuh apa namanya, ingin terjun ke dunia kesenian kandas cuman cuman karena gak ada apa namanya wadahnya. Wadahnya gitu. Oke. Dan kami pun inginnya Panggung Seni Rimbawan ini sebagai tempat yang santai gitu untuk anak-anak kehutanan Berkreativitas meluangkan ya. ekspresinya gitu kan.
Nah, seperti itu. Oke, ngomong-ngomong tadi kamu bilang ekspresi. Karena kan biasanya setiap jurusan atau fakultas tuh punya karakteristiknya. Maksudnya kayak ada yang kelihatan fakultas serius gitu kan, kedokteran serius banget kan. Maksudnya kayak ada yang santai banget gitu, tidak mengotak-ngotakan jurusan, tapi kadang ada beberapa jurusan yang terkesan image-nya seperti itu. Salah satunya mungkin kehutanan. Ya mungkin orang bilang kayaknya sibuk banget deh sama kuliahnya. Masa sih tetap berkesenian menurut kalian nih? Apa sih alasannya gitu teman-teman di kehutanan akhirnya kayaknya panggung seni bawah ini harus aktif deh gitu? Dari bawah ya? Kenapa jadi harus aktif? Karena kan ya tadi seperti dikatakan teman saya tadi, memerlukan wadah gitu untuk kawan-kawan yang ada di kehutanan ini untuk mengekspresikan apa sih bakat yang dia punya, apa sih keinginan yang ingin dia sampaikan, apa sih keinginan yang dia utarakan gitu. Itu yang menjadikan sebuah motivasi gitu kan. Kenapa adanya panggung seni rimbawan ini? Jadi bukan hanya kuliah aja gitu. Kuliah. Walaupun sebenarnya mungkin pasti ada ya, maksudnya UKM lain selain panggung seni rimbawan. Ada, tapi maksudnya yang di dalam dunia seni mungkin panggung seni rimbawan yang mewadahi teman-teman kehutanan gitu ya. Betul sekali. Kalian kan aktif dari tahun 2000, maksudnya masuk kuliahnya 2020, tapi 2020. aktifnya memang di 2022 itu atau sebelumnya udah aktif juga di tengah-tengah vakum itu? Sebelumnya itu aktif juga Kak, tapi untuk kayak acara-acara internal kampus aja Kak. Setelah itu nggak aktif lagi gitu. Oke. Untuk keperluan event-eventual. Ya. Oke. Dan kan dari 2015 9 tahun kan, tahu nggak pencetus atau kayak orang yang memulai, kalau kalian kan memulai dari vakum nih, yang memulai pertama panggung seni rimbawannya tuh kalian tahu nggak siapa? Kakak-kakak senior kalian kah atau dosen, siapa tahu? Yang memulai panggung seni rimbawan ini adalah kakak dan abang angkatan 2014 Kak. 2014. Oke. 2014 sejak itu kayak saat itu tuh teater, musik, tari itu dipisah-pisah Kak. Oh, oke. Jatuhnya kan ke kayak ekskul. Karena kami mau menginisiasi menggabungkan semuanya agar menjadi kesatuan sanggar gitu. Jadi kami dan teman-teman ingin nge-up lagi nih. Oke, jadi dari sama sih sebenarnya dari tujuan kalian vakum tadi, dari tahun 2014 itu senior-senior kan pengen ada wadah tadi ya untuk keseniannya. BTW untuk panggung seni bawah nih isinya ada apa aja sih? Maksudnya kayak tadi kamu bilang ada tari, spesifiknya ada apa aja? Iya. Kalau dari panggung seni rimbawan ini ada musik tradisional dan musik modern. Nah kalau modern ini kan lebih kayak akustik lah salah satunya. Band gitu ya? Ya band juga. Kalau yang di tradisional itu salah satunya musik panting atau madihin. Nah terus kalau tari ini kan ada juga tuh yang modern dan tradisional. Kalau tradisional kan salah satunya kayak Rada Prahayu, kan Trik Lalan. Terus kan untuk yang modern ya budaya-budaya sekarang lah gitu. Kalau teater kan lebih kepada penghayatan teaternya gitu, sama kayak puisi, monolog salah satunya juga. Mix ya. Jadinya semuanya ada gitu, tetap tradisionalnya kenceng, modernnya juga kalau diperlukan juga boleh gitu ya. Semuanya masuk lah gitu di teman-teman kehutanan. Sampai saat ini nih, sebelum kita nanti lanjut gitu ya ke sesi berikutnya. Sampai saat ini anggota panggung seni rimbawan ada berapa? Nah, untuk anggota nih Kak. Anggotanya sih sementara tuh 49-an. 49, oke. Dengan banyaknya seni yang udah kalian sebutkan tadi ya. Kalian ini termasuk yang di mana? Tari ya? Siapa tahu. Kalau saya sih masuk semuanya aja. Waduh, semuanya? Insya Allah multi talent. Waduh, multi talent. Multitasking juga ya. Bawahnya multi talent. Putra? Musik, condong lebih ke musik ya. Oke, jadi punya spesialisasinya masing-masing lah ya. Oke. Kita masih banyak ngobrol lagi. Tadi aku baru tanya tentang panggung seni rimbawan ini. Aku akan tanya lebih banyak lagi tentang musik tradisional dan lain-lain. Tapi setelah yang saat ini, so buat sahabat budaya, jangan kemana-mana. Masih di obrolan budaya RNet Banjarmasin. Sahabat budaya, objek wisata yang memiliki khasanah budaya masyarakat Banjar yang tinggal di pinggiran sungai. Salah satunya adalah warung dan juga rumah lanting di kawasan Mantuil. Lokasinya di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Sahabat budaya, untuk sampai di warung dan juga rumah lanting ini, bagi Anda yang ingin berkunjung menggunakan perahu bermotor kelotok, bisa langsung singgah di warung atau rumah lanting ini. Kalau menggunakan kendaraan darat atau menggunakan jalur darat menuju
ujung Pulau Bromo ini itu jaraknya kurang lebih sekitar 700 meter kalau jalan kaki, mulai dari jembatan Antasan Pulau Bromo. Dan masih kurangnya fasilitas di lokasi wisata Warung dan Rumah Lanting ini, yaitu adalah jalan menuju ujung Pulau Bromo ini, sebab hingga kini masih berupa titian kayu dan ada beberapa yang sudah goyah dan juga rapuh. Sahabat budaya, di ujung dari Pulau Bromo inilah kita bisa menjumpai warung lanting yang kini hanya tersisa 4 buah saja. Aktivitas warga yang menggunakan perahu motor yang hilir mudik di atas Sungai Martapura menawarkan sensasi tersendiri yang ada di rumah atau warung lanting ini. Ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi di hurung bari-bari. Masak sabigi di hurung bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung dikitip bidawa. Nang mana batis kutung dikitip bidawa. Ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi di hurung bari-bari. Masak sabigi di hurung bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung dikitip bidawa. Nang mana batis kutung dikitip bidawa. Masih di obrolan budaya Net Banjarmasin. Setelah tadi kita juga dengerin dari teman-teman panggung Senerimbawan membawakan lagu yang semua orang kenal, Ampar-Ampar Pisang, tapi versi mereka, teman-teman. Kak, tadi juga kita udah ngobrol banyak banget tentang panggung Senerimbawannya. Kali ini kita bakal ngobrol lebih ke seninya, lebih ke seni tradisional dan juga kedekatannya dengan anak muda. Salah satunya juga dari teman-teman panggung Senerimbawan yang diwakilin sama Putra dan juga Bawai. Kalian kan tadi udah sempat bilang menarik kalau kalian membangkitkan panggung Senerimbawan di kampus kalian gitu kan, dari vakum itu sendiri, dan kalian angkatan 2020 kuliahnya terbilang sangat amat muda. Nah, menurut kalian nih, kenapa sih generasi muda tuh perlu banget melestarikan kesenian tradisional di tengah banyaknya genre musik gitu? Atau seni tari, tadi kan udah bilang juga tari modern ada, musik modern ada juga, benar. Terus juga kayak teater yang versi drama budayanya atau dan yang lain-lain. Kenapa harus tradisional tuh dekat juga sama anak muda menurut kalian? Mungkin dari aku dulu ya, Kak. Boleh. Mungkin kan ini sebagai pengharapan dari yang terdahulu, maksudnya dari orang-orang yang terdahulu pun mengharapkan bahwa anak-anak muda itu harus melestarikan itu. Itu kan pengharapan dari yang terdahulu. Terus kan dari diri kita sendiri pun harusnya harus punya gitu. Karena kan ini sebagai salah satu identitasnya kita gitu sebagai orang Banua. Nah, disitulah titik di mana kita harus melestarikan. Terus juga karena warisan ini kan yang namanya warisan tuh harus dijaga. Betul. Bagaimanapun keadaannya. Turun-temurun gitu ya. Turun-temurun.
Oleh karena itu menjadi kewajiban kita untuk menjaga warisan budaya kita. Oke. Kalian tuh ada distraksinya nggak sih? Maksudnya kayak di umuran kalian tuh nggak semua yang kayak kalian gitu untuk memikirkan musik tradisional, teater tradisional ataupun tari tradisional. Aku tidak menyampaikan siapapun, tapi banyak banget anak muda yang bahkan nggak tahu gitu. Ini musik apa sih? Ini musik apa sih gitu? Ada distraksi nggak sih atau kalian memang sendiri yang ngerasa kayaknya seru nih kalau kita belajar musik, belajar tari, belajar drama yang versi tradisionalnya gitu? Karena izin jawab ya? Nggak boleh. Nggak usah izin kamu, aku bolehin jawab terus. Oke. Karena ada 3 sih Kak. Informasi, terus tuh inovasi, sama kolaborasi Kak. Yang informasi tadi, karena kurangnya informasi nih Kak. Kita tuh kurang informasi yang menyebabkan sekarang tuh kan zamannya yang serba instan ya serba instan. Kita mencari informasi keluar pun bisa didapatkan secara gratis ya Kak. Betul. Terus tuh yang mirisnya itu gimana kita mencari informasi itu kita. Gimana kita share ataupun membagi ataupun menerima informasi itu Kak. Itu perlu dipertanyakan lagi. Dan juga kolaborasi tadi. Kolaborasi. Pentingnya kolaborasi dan inovasi ini Kak. Kita nggak bisa juga kayak ngontrol orang buat suka sama musik tradisional. Akan tetapi kolaborasi dan inovasi tadi sangat-sangat berperan penting untuk itu. Untuk menarik setidaknya ya, benar. Jangan dipaksa, tapi diajak. Salah satu pembangkitnya gitu. Dengan catatan kita tidak bisa menghapus nilai-nilai yang ada di budaya tersebut. Betul. Setuju. Harus ada inovasi dan kolaborasi. Nggak bisa dipaksa, benar ya. Kita nggak bisa paksa orang untuk mencintai sesuatu. Maksudnya kamu harus suka musik budaya, tapi biarlah mereka yang terjun sendiri langsung, gitu nggak sih? Ya, mungkin seperti itulah pemikirannya gitu. Penting banget tuh informasi dan inovasi sama kolaborasi penting banget. Benar. Nah, dengerin sahabat budaya. Jadi dari kalian sendiri yang harus mau dan terjun langsung untuk mendengarkan dan melihat seni tradisional itu seperti apa sih ya. Dan kalau tadi kan aku tanya ke kalian nih, tapi kalau menurut kalian, aku bilang kalau misalkan banyak anak muda yang mungkin merasa kurang tahu atau memang sebenarnya tuh seni tradisionalnya yang tenggelam. Nah, menurut kalian tuh anak mudanya kayak yang emang tidak mau tahu atau sebenarnya memang karena seni tradisional? Nggak apa-apa, menurut kalian aja gitu. Karena gini Kak. Karena kita kurangnya tadi informasi. Karena kita kesenian tradisional Kak. Kita harus juga mengingat kesenian tradisional, kita harus juga mengingat di mana kita zaman hidup gitu. Maksudnya gimana kita beradaptasi. Di mana kita bertempat tinggal dan lain-lain gitu ya. Ya, kita harus beradaptasi juga Kak. Contoh tadi kita harus peka juga nih terhadap perkembangan zaman. Walaupun kita suka tradisional, tapi kita jangan juga yang menutup mata untuk melihat era globalisasi ini Kak. Itu aja sih. Ya, terutama kan yang mempengaruhi itu salah satunya media sosial. Media sosial yang sekarang kan pasti yang tren-trennya ya ke arah barat kan, ke Korea gitu salah satunya. Benar. Dan bahkan banyak itu dari anak-anak muda yang suka yang ke arah modern lah. Cuman kan tidak sedikit juga anak muda itu melupakan akan keseniannya, kebudayaannya salah satunya. Dan saya rasa pun juga banyak gitu anak muda yang terus melestarikan kebudayaan Banua ini. Tidak terlalu sedikit gitu orangnya, maksudnya masih banyak gitu. Cuman kan perlunya informasi yang lebih ditingkatkan lagi gitu untuk di-share ke kaula muda gitu. Perlunya kalian ini untuk membantu share juga ke mereka kalau ada loh seni yang tradisional yang kayak gini, kayak gitu ya. Bisa dibilang kayak gitu nggak sih? Soalnya mungkin lebih ke sekarang tuh multi genre nggak sih? Maksudnya kayak teman-teman akhirnya agak pusing memilih gitu. Yang mana nih harus kedengarkan, akhirnya dari kalian membantu mereka juga untuk dekat dengan seni tradisional, gitu nggak? Nah, itu bisa termasuk upaya kalian juga nggak untuk melestarikan kesenian tradisional menurut kalian? Atau ada upaya lain yang kalian lakukan untuk melestarikan kesenian tradisional? Upaya lainnya sih paling kayak kita gencar-gencarnya media informasi. Contoh kita kayak cover lagu Banjar. Terus tuh kita share tentang kebudayaan. Karena orang-orang nggak tahu kalau kita nggak
mengirim informasi. Oke, setuju. Orang nggak bakal tahu kalau kita nggak kasih tahu. Ya, orang nggak bakal tahu kalau kita nggak kasih tahu gitu. Benar. Ada tambahan, Boy? Ya mungkin kurang lebih seperti itu juga karena kan salah satu orang pencetusnya kan kayak Tommy Keganangan itu kan mengangkat yang lagu Selamat Datang di Banjarmasin itu mengkolaborasikan antara modern dan tradisional, alat musik panting dengan akustik, dibikin mix gitu ya. Dan juga Pandas ini pun ikut serta gitu dalam mengangkat kebudayaan dan tradisi itu. Betul. Sama ada yang baru Primitive Monkey Nose tuh. Keren banget. Intinya sebenarnya banyak nggak sih? Banyak kayak rock dicampur sama musik panting. Keren banget. Oke, aku jujur baru dengar ya. Tapi itu sangat menarik sekali, maksudnya membuktikan kalau multi genre juga musik Banjar ataupun seni tradisional Banjar khususnya bisa dimix sama genre-genre yang modern juga. Jadi nggak meninggalkan salah satu tapi malah menggabungkan kolaborasi seperti yang Putra bilang tadi. Ya, betul sekali. Nah, tadi kan kalian udah bilang banyak nih tentang musik modern dan lain-lain. Aku bisa bilang kalian juga pasti tahu musik daerah sekarang. Ada beberapa daerah yang kayaknya di nasional itu sedikit lebih unggul. Kita nggak maksudnya kita nggak gimana karena memang bagus gitu. Tapi pasti ada dong keinginan dari kalian gitu. Misalkan kayak kita tahu mungkin kayak dari Maluku, Papua, ada beberapa lagunya yang go nasional gitu. Yang dari Jawa juga, kita tahu dong ada beberapa lagu. Menurut kalian bisa nggak sih musik Banjar gitu atau seni tradisional Banjar juga seperti itu gitu? Jenjak atau? Ayo dari Bawai atau Putra. Kalau menurut saya sih bisa banget Kak. Soalnya melihat potensi-potensi kita di musisi Banjar khususnya. Itu sangat-sangat banyak Kak. Contohnya Pandas tadi, terus tuh Aksesa, betul, keren-keren itu. Terus tuh kita bisa juga mendominasi, karena tadi kan orang dari Pulau Jawa tuh kan jadi tuan rumah ibaratnya. Jadi tuan rumah untuk musik tradisional tadi. Nah, karena itu ada beberapa faktor juga Kak. Yang pertama ada populasi. Nah, populasi itu kan mereka tersebar nih di seluruh Indonesia. Dan alhasil mereka terus sedikit mendominasi ya. Sedikit mendominasi. Tapi ada cara lain untuk kita dapat mensaingi. Itu yang pertama. Atau mengimbangi lah ya. Mengimbangi hal tersebut. Contohnya saja kita saling-saling bekerja sama. Contohnya kita kayak mendukung lagi musisi-musisi Banjar, kita men-streaming lagu-lagu Banjar, membantu meng-up lagi gitu ya. Oke. Kan bisa kembali lagi kan mereka itu harus diberitahu gitu kan. Nggak harus menunggu akan ada info itu. Harus diberitahu. Betul. Kembali ke tadi harus dikasih tahu lagi. Jadi pasti bisa lah ya untuk musik kita untuk go juga ke nasional. Karena sulit Kak. Musisi yang independen itu sulit kalau nggak ada dukungan dari berbagai pihak. Setuju. Oke, kita bakal ngobrol lagi dan karena kita juga tadi bicara musik, kita harus denger lagi nih teman-teman panggung sendiri Bawon untuk main lagi, nyanyi lagi buat teman-teman atau sahabat budaya yang lagi mendengarkan. Jadi tetap keep stay tune di obrolan budaya RRNet Banjarmasin. Tonton apa yang Anda dengar di RRI Net Banjarmasin tentang merawat tradisi budaya. Tenun Pagatan adalah kain tradisional masyarakat Bugis Pagatan, Kalimantan Selatan. Tenun Pagatan muncul bersama dengan kedatangan para perantau Bugis pada pertengahan abad ke-18. Selain memiliki nilai ekonomis dan budaya, tenun Pagatan juga mengandung nilai sosial. Tenun Pagatan ini hanya digeluti oleh masyarakat suku Bugis Pagatan secara turun-temurun dengan ciri khas dan motif yang unik karena dibuat dengan cara yang sangat tradisional, yaitu menggunakan alat penenun dari kayu yang hanya bisa diolah menggunakan benang sutra. Tenun yang satu ini memiliki ciri khas yang jauh berbeda dari sasirangan. Dari segi jenis kainnya hingga motif dan cara pembuatannya, semuanya sangat berbeda. Beberapa pengrajin mencoba memadukan motif sasirangan seperti motif gigi haruan atau motif halilipan ke dalam kain tenun Pagatan, sehingga menghasilkan sesuatu yang baru dan unik.
tenun pagatan sudah banyak digunakan untuk berbagai jenis pakaian sesuai dengan selera pemakai atau pemesannya. Teknologi penyiaran radio sejak tahun 1915 hingga kini terus berinovasi seiring perilaku, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semakin melekatkan setiap individu akan kebutuhan alat dan media informasi dan komunikasi. Di akhir tahun 2013, RRI telah memulai proses transformasi menuju digitalisasi yang cepat, inovatif, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dengan slogan RRI di ujung jari, menghantarkan aplikasi RRI Play sebagai aplikasi yang memudahkan publik menikmati siaran RRI kapanpun dan dimanapun, audio atau video. RRI tidak pernah diam untuk para listeners, viewers, readers, dan player. Kini ada the new RRI Playgo, sebuah aplikasi super platform dengan big data dan analitik, blockchain teknologi, cloud computing, dan Internet of Things, programmatic ads, artificial intelligence. New RRI Playgo, semua ada dalam satu aplikasi, menggabungkan teknologi media penyiaran dan media online dalam sajian audiovisual, live atau recording, siniar atau podcast, update berita, informasi, berbagai karya jurnalistik dari seluruh Indonesia. Di sini, semua bisa berinteraksi real time serta saling memberikan komentar dengan penyiar dan sesama pengguna aplikasi. Berpartisipasi konten juga memanjakan dengan berbagai koleksi lagu dari Indonesia, mancanegara, sampai tradisional tanah air. New RRI Playgo, smart and friendly. Masih di obrolan budaya Renet Banjarmasin. Akhirnya udah di segmen terakhir teman-teman. Panjang lebar kita ngobrol tentang seni tradisional sama teman-teman dari panggung seni rimbawan sama Putra dan juga Bawai. Banyak kita ngobrol tentang panggung seni rimbawannya, tentang seni tradisional menurut kalian dan juga untuk generasi milenial lah gitu. Mungkin tadi sudah kalian sebutkan sih sebenarnya beberapa gitu ya, mempertegas aja sebenarnya bagaimana kalian atau mewakili deh panggung seni rimbawan gitu untuk menjaga lestarinya seni tradisional di
galangan kalian, di generasi kalian? Oke, menjaga kelestarian ya. Yes. Mungkin kalau dari saya pribadi untuk menjaga kelestarian ini salah satunya bisa dimulai dari kita dulu nih. Oke. Semisalkan dari kita dapat melestarikan, nanti kan kita bisa mengajak lagi orang lain untuk melestarikan juga. Nanti orang lain ini terus mengajak orang lain lagi, terus mengajak orang lain lagi. Nah, terus sampailah kebudayaan itu atau yang dilestarikan ini tetap terjalan gitu. Sambung menyambung ya. Iya, sambung menyambung. Dan Ibaratnya kan kayak rantai gitu. Nah. Oke, gimana Dan Putra? juga kalau kita saling-saling bekerja sama, entah kita cari tahu bahwa kebudayaan kita loh ada gitu. Kenapa kita pakai budaya orang gitu. Dan juga kita harus mengembangkan juga budaya-budaya kita ini. Walaupun terlihat kuno, tapi kita harus membuktikan bahwa mereka itu salah gitu. Lebih gencar lagi lebih ya. gencar lagi mencari-cari informasi gitu. Mau nggak mau kita mau nggak mau harus lebih sedikit effort, karena memang pada akhirnya harus kita juga yang masuk ke sela-sela mereka untuk memperkenalkan. Gitu nggak sih? Betul sih, karena kan gimana, kita kembali ke awal tadi bahwa orang itu harus dikasih tahu lagi gitu, bahwa ini loh kesenian gitu. Kalau nggak dikasih tahu ya mereka bertanya-tanya tapi tanpa dapat jawaban. Iya, betul sekali. Oke, nah kalau bukan kita siapa lagi gitu yang betul, setuju. Kalau bukan kita siapa lagi gitu siapa ya. lagi gitu. Betul. Dan terakhir mungkin closing statement dari kalian. Kalau dari musik sudah lumayan banyak tadi itu. Dan mungkin lebih ke dari harapan kalian untuk panggung seni Rimbawan, harapan kalian untuk specifically seni tradisional di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Banjarbaru dan lain-lain apa? Boleh dari bawah dulu. Untuk yang ini harapannya. Mungkin dari instansi atau dari pihak pemerintah ini bisa mengikut sertakan, bisa dibilang untuk merangkul lah. Merangkul contohnya dari kami nih, dari salah satu sanggar, dari sanggar lain, dan semua sanggar itu diadakan jadi satu wadah gitu. Maksudnya itu kayak dibuatkan wadah untuk panggung gitu. Entah kegiatan atau apa gitu ya. Menampilkan kesenian loh. Toh ini kami membawakan kesenian untuk memajukan daerah kita juga. Masa nggak didukung gitu? Apalagi sama pemerintah gitu. Semoga semoga ditonton. Harusnya ditonton ya sahabat budaya. Dan kalau dirasanya nggak nyampe, harusnya kalian yang nonton sampaikan. Jadi sambung menyambung kayak kata bawah tadi. Jadi bukan hanya musiknya aja, tapi pesan dan keinginan kalian juga tersampaikan. Ya betul. Dan juga lebih diapresiasi lagi musisi di Kalimantan. Nah, kalau apresiasi sih kayaknya bukan hanya kalian ya, tapi semuanya ya. Semua musisi kita di Banjarmasin lokal maunya juga dapat perlakuan dan apresiasi yang sama, betul? Lebih diapresiasi lagi, terus tuh lebih dihargai lagi. Contohnya jika ada musisi-musisi Banjar yang ibaratnya molah lagu, terus tuh kita harus saling support aja sih. Oke, itu ya secara jangan sampai hilang diingatan gitu. Menolak lupa. Waduh, menolak lupa. Tapi benar, jangan sampai kayak cuman ya sebulan 2 bulan hype terus udah gitu. Harusnya terus menerus gitu ya. Dan mungkin untuk panggung seni Rimbawannya? Mungkin harapannya apa ya? Solid terus gitu. Solid terus, seru terus. Kan kalau nggak solid vakum lagi nanti. Harapannya mungkin solid ya, benar. Solid terus tuh semakin maju dan budayakan bertanya. Oke, mungkin terakhir juga sih, tapi ini tentang kalian juga. Cuman ada nggak sih rencana kalian ke depan atau project maybe yang kalian akan kerjakan ke depannya nanti? Spill dulu, Boy. Weh, spill apa tuh? Mungkin yang dekat-dekat ini untuk mahasiswa baru kami ya nantinya Mahakarya Panggung Seni Rimbawan. Wow, tapi ini cuman buat teman-teman mahasiswa baru kehutanan ya? Ya betul, cuman nanti insya Allah di akhir tahun kami akan mengadakan pentas akhir tahun. Oh oke. Semoga sukses ya dan sesuai apa yang kalian pengen semuanya termasuk ke dalam situ. Ya thank you banget buat Putra dan juga Bawai mewakili teman-teman Panggung Seni Rimbawan dan juga teman-teman yang tadi udah nyanyi, udah tampil. Thank you banget ya guys udah tampil untuk obrolan budaya Renet Banjarmasin, dan thank you juga buat sahabat budaya yang udah nonton kita
dengerin kita tentunya, dan kru yang bertugas di belakang layar serta yang menyediakan tempat ini ada Gazebo Pinggir Sungai. Seru banget, berangin sepoi ya teman-teman. Thank you banget. Ini juga mohon maaf kalau salah-salah kata. Thank you semuanya yang udah dengerin Arini, Putra dan juga Boy. Sampai ketemu di obrolan budaya RRI Banjarmasin. Bye bye. Talanjur purun, talanjurlah purun, ya talanjur purun kasih nang disimpan, damarullah talanjur purun, aduh ya Allah. Nasib nang sakit, aduhai ya Allah. Nasib nang sakit, aduhai ya Kanjeng Rama, ampun maaf Kanjeng Rama. Nang mana Raden Damarulan kadamanur Kanjeng Rama, ulun siap dibuang ke alas Pandawasa. Talunjur purun Kanjeng lah Rama, aduhai lah sayang. Sampai di badan sakit, Kanjeng Rama talanjur purun, ya doh ya kukur semangat anak mas Kanjeng lah Rama, ya kasih haita simpan, cukuplah batin. Teknologi penyiaran radio sejak tahun 1915 hingga kini terus berinovasi seiring perilaku, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semakin melekatkan setiap individu akan kebutuhan alat dan media informasi dan komunikasi. Di akhir tahun 2013, RRI telah memulai proses transformasi menuju digitalisasi yang cepat, inovatif, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dengan slogan RRI di ujung jari, menghantarkan aplikasi RRI Play sebagai aplikasi yang memudahkan publik menikmati siaran RRI kapanpun dan dimanapun, audio atau video. RRI tidak pernah diam. Untuk para listeners, viewers, readers, dan player, kini ada the new RRI Playgo, sebuah aplikasi super platform dengan big data dan analitik, blockchain teknologi, cloud computing, dan Internet of Things, programmatic ads, artificial intelligence. New RRI Playgo, semua ada dalam satu aplikasi, menggabungkan teknologi media penyiaran dan media online dalam sajian audiovisual, live atau recording, siniar atau podcast, update berita, informasi, berbagai karya jurnalistik dari seluruh Indonesia. Di sini, semua bisa berinteraksi real time serta saling memberikan komentar dengan penyiar dan sesama pengguna aplikasi. Berpartisipasi konten juga memanjakan dengan berbagai koleksi lagu dari Indonesia, mancanegara, sampai tradisional tanah air. New RRI Playgo, smart and friendly. Wayah pang sudah
Hari berganti musim, wayah pengsudah. Cilangan